Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Anang Sanjaya dan ada rekan-rekan kelompok saya yaitu Saya Riki Suena. Saya Siti Sapa Fitriani. Saya Siti Widianti. di sini kami akan menjelaskan materi terkait analisis rasio keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2019. PT Indofood sendiri bergerak pada bidang industri makanan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu analisis rasio keuangan? Jadi, analisis rasio keuangan itu adalah suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan rasio dan contoh perhitungan rasio dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2009. Baik, kita langsung ke pembahasan rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin besar angkanya, maka semakin baik kinerja perusahaannya. Rasio ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama current ratio, yang kedua quick ratio. Current ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Cara menghitung current ratio ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus, yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Lalu yang kedua yaitu quick ratio. Quick ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki tanpa persediaan. Cara menghitung quick ratio yaitu dapat dihitung dengan menggunakan rumus rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke perhitungan rasio likuiditas PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2019. Di sini kita menggunakan nominal jutaan rupiah dalam perhitungannya. Oke, yang pertama di sini kita akan menghitung current ratio atau CR, yang rumusnya aset lancar dibagi liabilitas yang lancar. Dilihat dari laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya, aset lancar dari PT Indofood yaitu sebesar Rp16.624.925 dan liabilitas lancarnya sebesar Rp6.556.359, sehingga menghasilkan angka sebesar 2,5 kali. Yang artinya Rp1 rasio lancar dapat menjamin 2,5 kali utang lancar dari perusahaan PT Indofood itu sendiri. Oke, lalu yang kedua di sini kita akan menghitung quick ratio atau QR, yang rumusnya yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Di sini aset lancarnya sama seperti yang di atas, yaitu sebesar Rp16.624.925. Lalu dikurang persediaan yaitu sebesar Rp3.840.690 dan dibagi liabilitas lancar yaitu sebesar Rp6.556.395, sehingga menghasilkan angka sebesar 1,9 kali. Yang artinya Rp1 rasio cepat dapat menjamin 1,9 kali liabilitas lancar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas. Dalam rasio ini ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah ROA atau Return on Asset. ROA adalah indikator yang mencerminkan seberapa optimal perusahaan mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba bersih. Jika persentase ROA tinggi, berarti perusahaan bisa mengoptimalkan
seluruh aset yang dimilikinya untuk menjadi laba bersih. Dan yang kedua yaitu ROE atau Return on Equity adalah matrik guna membandingkan jumlah pendapatan bersih atau net income perusahaan dan jumlah total modal investor atau pemilik di dalamnya. Apabila perhitungan ROE-nya semakin besar, maka reputasi perusahaan meningkat di mata pelaku pasar modal. Lalu saya akan memberikan contoh perhitungannya. Di sini saya menggunakan neraca dan laporan laba rugi dari PT Indofood periode 2019. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan perhitungan mengenai ROA atau Return on Asset. Rumusnya adalah laba neto dibagi total aset. Di sini laba netonya Rp5.525.529 dibagi total asetnya Rp38.709.314. Hasilnya 15%. Artinya Rp1 total aset dapat menjamin 15% laba neto. Dan yang kedua, ROE atau Return on Equity, rumusnya adalah laba neto dibagi ekuitas. Di sini laba netonya sama dengan yang ROA tadi, Rp5.045.579 dibagi total ekuitas Rp26.671.140 dan hasilnya 19%. Artinya Rp1 ekuitas saham biasa dapat menjamin 19% laba neto. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rasio solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas itu? Solvabilitas adalah pengukuran yang sangat penting yang diperlukan perusahaan agar dapat mengetahui bagaimana kemampuannya untuk mendapatkan pinjaman. Jika membahas utang, maka solvabilitas tidak akan luput dari pembahasan tersebut. Solvabilitas kemampuannya dari perusahaan itu sendiri untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh kreditor, baik dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Umumnya, untuk solvabilitas jangka pendek biasanya akan diukur dan dibandingkan dengan aset lancar, sedangkan panjang dibanding kemampuannya diukur dalam aktivitas yang akan membandingkan perbandingan dalam pengukurannya juga. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan mendanai asetnya serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjang. Semakin kecil rasionya, semakin baik kinerja perusahaannya. Dalam menghitung rasio solvabilitas terbagi dua, ada DER yaitu debit to equity ratio dan DAR debit to asset to ratio. Rumusnya dalam menentukan DER yaitu utang dibagi total ekuitas. Sedangkan DER sendiri itu yaitu rasio yang menunjukkan jumlah utang terhadap ekuitas. Kalau DAR itu rasio yang menunjukkan jumlah utang terhadap total aset atau pengukur berapa banyak sih aset yang didanai oleh utang. Untuk menghitungnya itu total utang dibagi aset. Dalam perhitungan ini saya menggunakan PT Indofood CBP. Dalam contohnya saya akan menghitung solvabilitas dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP yang
yang total hutangnya yaitu 12.288.219 rupiah, dan total ekuitasnya yaitu 26.671.104 rupiah. Jika total hutang dibagi total ekuitas itu yaitu hasilnya 45%, yang artinya 1 rupiah total ekuitas dapat menjamin 45% total utang. Untuk menentukan darnya yaitu total utang dibagi total aset. Totalnya utang sendiri 12.038.210 rupiah dibagi total aset yaitu 38.709.340 rupiah 14 rupiah sama dengan hasilnya 31%, yang artinya 1 rupiah total aset dapat menjamin 31% total utang. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Rasio ini memberikan gambaran terkait seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Yang pertama, TATO, atau bisa juga disebut Total Asset Turnover, mengukur aktivitas aset dalam menghasilkan penjualan. Perumusan TATO adalah TATO sama dengan penjualan dibagi total aset. Lalu yang kedua adalah FATO, atau bisa juga disebut Fixed Asset Turnover, mengukur efektif aset tetap dalam menghasilnya penjualan. FATO sama dengan penjualan dibagi total fixed asset. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menghitung rasio aktivitas, tapi yang akan dibahas saat ini contoh perhitungan dari perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran aktiva. Oke, kita langsung masuk saja ke cara menghitungnya. Contohnya, tahun 2019 perjualannya itu 5.950 dan sedianya itu 250. Tinggal dibagikan saja. Hasilnya adalah 23,8 atau jika dibulatkan 24 kali. Ini menunjukkan bahwa 24 kali sediaan barang dagang diganti dalam 1 tahun. 1 tahun itu perusahaan mampu berganti atau dipasok ulang ya. Persediaannya itu sebanyak 24 kali. Kalau misal rata-rata industrinya 20 kali, berarti ini kondisinya bagus ya. Karena jika di atas rata-rata industri, maka perputaran sedia setiba. Mungkin itu penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.